Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Kali ini bersama saya Maria Lizia Hasni, kita akan langsung mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi terkini di gedung KPU RI Jakarta bersama dengan Yunia Harsari. Yunia, bagaimana proses rekapitulasi saat ini? Selamat siang Maria, dapat kami sampaikan dari gedung KPU RI Jakarta. Sayangnya sampai saat ini sidang pleno untuk dua provinsi terakhir, yakni KPU Provinsi Papua dan Papua Pegunungan ini belum juga dimulai. Padahal sebetulnya ini sudah dijadwalkan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Namun sampai sekarang kami juga belum mendapatkan kejelasan pukul berapa pastinya nanti rapat pleno untuk KPU Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan ini akan dimulai oleh ketua maupun komisioner KPU RI yang ada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat ini, Maria. Dan dua dari provinsi yang masih tersisa ini dan belum menyampaikan hasil rekapitulasi tingkat provinsinya ini memang seharusnya juga dijadwalkan hari Selasa, namun ini tidak dapat dilakukan karena memang ada beberapa kendala teknis dan juga keamanan yang harus diperhatikan oleh pihak KPU RI begitu. Kalau untuk KPU Provinsi Papua ini disampaikan ada kendala karena masih menyelesaikan rekapitulasi untuk KPU Kota Jayapura, dan kemudian untuk KPU Provinsi Papua Pegunungan ini juga mengalami kendala keamanan begitu, di mana rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara ini harus dipindahkan ke Kota Jayapura demi keamanan itu sendiri. Dan hingga saat ini kami masih terus mencari informasi begitu, baik kepada Ketua KPU Hasyim Asyari maupun Komisioner KPU Idam Holik dan juga Muhammad Afifuddin yang sudah kami coba untuk hubungi melalui pesan singkat Maria, namun memang belum ada kepastian yang dapat kami sampaikan hingga saat ini karena memang dari pihak KPU RI sendiri belum bisa memberikan informasi apapun kepada awak media yang sudah menunggu sejak pagi hari tadi. Namun informasi sedikit yang bisa kami gali dari Humas KPU RI, di dalam ini masih berlangsung proses verifikasi dan informasinya memang hingga saat ini jajaran KPU Provinsi Papua ini memang belum tiba di gedung KPU RI Jakarta. Padahal untuk jajaran KPU Provinsi Papua dan Papua Pegunungan ini memang hadir secara langsung atau berangkat dari Papua ke Jakarta ini di waktu yang sama atau di kesempatan yang sama, yakni malam hari tadi di pukul 22 waktu Indonesia Timur ini dengan pesawat charter ini sudah diterbangkan dari Papua ke Jakarta untuk mengikuti rekapitulasi tingkat nasional secara langsung di gedung KPU RI Jakarta. Namun kami masih belum melihat jajaran KPU Provinsi Papua ini tiba di gedung KPU RI Jakarta yang berada di kawasan Imam Bonjol ini, Maria. Sementara hingga saat ini ada dua yang belum selesai rekapitulasi tingkat nasionalnya, ini berarti dari 38 sudah ada 36 provinsi yang sudah menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional, termasuk juga PPLN untuk para pemilih yang berada di luar negeri. Ini semuanya sudah selesai dan berdasarkan data yang kami kumpulkan ini untuk paslon 01 yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini mendapatkan 40.619.950 suara. Untuk paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini mendapatkan 95.085.401 suara, dan untuk paslon 03 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini mendapatkan 26.687.018 suara, yang artinya untuk perolehan sementara paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini masih unggul begitu, dan tercatat ini Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi, dan paslon 01 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini unggul di 2 provinsi, yakni di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Barat. Untuk Pileg sendiri, Maria, ini harus kami sampaikan bahwa kami memiliki kesulitan untuk merekap karena sekali lagi si rekap ini sudah tidak menampilkan rekapitulasi sementara begitu, hanya ada form C1 hasil yang harus dilihat secara manual. Jadi kami di sini mempunyai keterbatasan untuk merekap seluruh perolehan dari partai politik
Jadi ini juga yang kami lakukan, kami merekap atau menghitung secara manual dari setiap hasil rekapitulasi dari setiap provinsi. Untuk Pilpres ini akan jauh lebih mudah tentunya karena hanya ada 3 paslon, namun untuk Pileg sendiri ini kami akan mengalami kesulitan untuk mengupdate detailnya untuk setiap partai ini perolehannya berapa suara atau berapa persen dari keseluruhan DPT, karena memang sekali lagi Sirekap ini tidak berfungsi, jadi kami tidak bisa melihat begitu ya atau membandingkan catatan kami dengan data dari KPU sendiri melalui Sirekap yang sekali lagi ini hanya menampilkan form C1 yang ini harus dicek secara manual begitu Maria. Tapi kalau kita merujuk kepada rekapitulasi suara di 70 daerah pemilihan yang sudah disahkan oleh KPU, ini untuk legislatif di posisi pertama ini masih ditempati oleh PDI Perjuangan dengan 21,9 juta suara atau 17,96%. Lalu kemudian disusul Golkar di peringkat kedua dengan 18,7 juta suara atau 15,36%. Diikuti Gerindra dengan 15,6 juta suara atau 12,8%. Kemudian ada PKB dan Nasdem di urutan berikutnya masing-masing dengan 13,1 juta suara atau 10,7%. Ini untuk PKB dan juga 12,2 juta suara atau 10% perolehan suara untuk Partai Nasdem. Kemudian ada Partai Demokrat, PKS dan juga Partai Amanat Nasional yang juga sudah melampaui ambang batas parlemen ini sebesar 4%. Tadi kami sempat menemui Ketua DPP P3 Ahmad Badawi yang juga optimis partainya ini bisa lolos parlemen, yang artinya ini perolehan suaranya untuk Pileg 2024 sudah melewati ambang batas 4%. Begitu Mariana, setelah seluruh proses rekapitulasi ini nanti selesai dilakukan, kemarin disampaikan oleh Komisioner KPU bahwa KPU akan menyiapkan berita acara, lalu kemudian ada keputusan KPU yang akan diterbitkan tentang penetapan hasil pemilu secara nasional, dan tepatnya ini KPU akan merangkum dan menerbitkan surat keputusan atau SK KPU untuk seluruh hasil pemilu mulai dari DPRD pada 508 kabupaten kota, ada DPRD provinsi, 3 berita acara, yaitu berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil pemilu presiden, hasil pemilu DPR, dan hasil pemilu DPD. Nah, sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, Maria dan juga pemirsa, rekapitulasi suara nasional oleh KPU ini dimandatkan maksimal 35 hari dari hari pemungutan suara, yang artinya hari ini 20 Maret 2024 akan menjadi hari terakhir yang merupakan tenggat waktu batas bagi KPU RI untuk menyelesaikan seluruh rekapitulasi tingkat nasional dan kemudian mengumumkan ke publik siapa yang akhirnya akan keluar menjadi pemenang Pilpres 2024 dan partai-partai mana saja yang nanti akan lolos ke Senayan mewakili masyarakat di parlemen. Begitu, kami masih menanti kapan pastinya ini rapat akan dimulai begitu Maria. Kalau kami melihat dari kanal YouTube dari KPU RI yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk memantau jalannya rekapitulasi itu seperti apa, sudah ada 2 channel live yang dibuka, yakni untuk Pleno A dan Pleno B. Pleno A itu bisa saya gambarkan ada di gedung KPU RI di belakang saya ini di lantai 2 yang merupakan ruang sidang utama dari KPU RI, itu akan digunakan untuk Pleno A, dan juga untuk Pleno B ini di sebelah kiri saya ada tenda semi permanen yang sudah dibangun sejak hari kedua rekapitulasi tingkat nasional ini untuk mempercepat. Pleno B ini adalah upaya untuk mempercepat proses rekapitulasi nasional ini agar bisa selesai tepat waktu. Nah, kalau kita melihat atau kita bisa berkaca pada rekapitulasi yang sudah dilakukan sebelumnya, ini adalah hari ke-22, dari hari pertama sampai hari ke-21 memang kita tidak bisa memprediksi berapa lama satu sesi pleno untuk satu KPU provinsi ini akan berlangsung. Ada yang cepat, ada yang berjalan alot sehingga membutuhkan tentunya waktu yang lebih lama. Nah, nanti kami masih akan harus melihat lagi seperti apa proses jalannya rekapitulasi untuk KPU Provinsi Papua dan Papua Pegunungan ini, apakah nanti berjalan alot atau tidak. Kalau alot berarti nanti akan butuh waktu lebih lama, dan kalau kita melihat sendiri pola rehat atau skors yang dilakukan oleh KPU RI selama bulan Ramadan ini juga lebih banyak dari kalau kita berkaca sebelum Ramadan begitu. Jadi kalau di bulan Ramadan ini nanti akan ada skors di siang hari kalau memang mulainya sebelum tengah hari begitu, lalu kemudian nanti ada
skors lagi untuk buka puasa, dilanjutkan sebentar lalu ada skors lagi untuk menyelesaikan sholat rawih hingga di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sampai sekarang hingga pukul sekitar setengah 12 siang masih belum juga mulai, jadi memang mungkin diprediksi nanti pengumumannya pun akan dilakukan pada malam hari nanti. Begitu Maria. Baik, Ayu, sedikit penegasan ya mengenai Papua dan juga Papua Pegunungan, karena sampai tadi malam ini pihak KPU dari Papua dan juga Papua Pegunungan belum bisa tiba di Jakarta. Jadi nanti proses rekapitulasi Papua dan juga Papua Pegunungan yang diprediksi akan berlangsung hari ini itu akan berlangsung secara online atau bagaimana, Ayu? Ya, bisa kami konfirmasi Maria dan juga pemirsa bahwa jajaran KPU Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan ini sudah tiba di Jakarta pada dini hari tadi, karena memang pesawatnya sendiri dari Jayapura ke Jakarta ini sudah berangkat pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Jadi mereka diistirahatkan di Jakarta semalam atau sejak dini hari tadi sebelum kemudian mengikuti rekapitulasi yang sebelumnya dijadwalkan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi terakhir yang bisa kami peroleh untuk dari Humas KPU RI, Maria, bahwa yang sudah hadir di gedung KPU RI tempat saya melaporkan saat ini adalah jajaran KPU Provinsi Papua Pegunungan. Namun untuk jajaran KPU Provinsi Papua ini memang belum terlihat begitu. Jadi memang saat ini kami masih dalam proses menunggu kapan mereka akan tiba dan apakah di dalam ini semua yang berkepentingan, semua pihak yang harus hadir di rekapitulasi sudah lengkap, barulah kemudian biasanya rekapitulasi itu akan dimulai. Jadi dengan adanya jajaran dari KPU Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan yang sudah tiba di KPU RI atau tepatnya di Jakarta pada dini hari tadi, jadi rekapitulasi terakhir untuk dua provinsi terakhir di KPU Provinsi Papua dan Papua Pegunungan ini dipastikan akan dilaksanakan secara offline atau tatap muka di gedung KPU RI Jakarta. Demikian Maria. Baik, Yunia Harsali melaporkan langsung dari gedung KPU RI Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.